Apa sih artinya broadcast? Ya kan sama Nggak aja sebenarnya mah. broadcast. Apa yuk? Broadcast. Iya, Sama enggak. aja. Kalau Ilkom kayak PR, humas. Nah, gue jarang kayak gitu-gituan. Gue lebih kayak ngedit video, kamera. Oh iya, kita di tiga jadi lebih fokus ke Iya. physical Media. Iya. kayak radio, kita Media, lebih iya. fokus ke physical jadi Tugas kayak akhir bikin dokumenter. Oke, film. Ya, Iya, enggak film dokumenter. Iya, Dokumenter. film dokumenter. Film dokumenter. 25. Iya, karena di situ ada audio, ada visualnya kan. Iya. Oke, that's it. Benar nggak? Bener. Kok Tapi kamu saya kayak kan, bengong? tapi kalau saya kan bukan masuk. Dia kayak nggak percaya gitu, padahal saya yang sekolah di situ. Makanya dia memang. Kan salah kan beda kampus. Oke. Oh ya beda, tapi kan Enggak, sama enggak. kan broadcast juga. Enggak. Bukan. Kalau saya di Unisma itu nggak ada broadcast, adanya Unisma. jurnalis sama PR. Oh, jurnalis sama PR. Iya. Jadi faculty-nya apa sih? Komunikasi kah atau PR Komunikasi. kah? Kamu di komunikasi. Iya, komunikasi. Kalau dia faculty-nya adalah broadcasting. Broadcast ya. Dia masuknya ke broadcast Itu broadcast langsung. masuknya tuh. Hmm. Sama Kok dia kayaknya Sama. rada agak sedikit nggak sure ya. Kenapa sih saya percaya kamu ini dua kayaknya ngomong broadcast. Nggak percaya satu sama lain ya? Iya, kayaknya nggak percaya. Enggak, kita Terus kita berantem di sini. Belum kali kok sih. Nggak apa-apa. Inilah kebingungan mahasiswa saat ini. Bener. Nah, ekonomi lagi chaos aja, dunia lagi chaos, dia juga Itu masih Chaos. ngomong ini nih, Iya. masih ngomong ini. Hah? Iya. Klarifikasi dong. Supaya gini, adik-adik yang sekarang masih di high school, ya kan, tahu bahwa apakah ke ilmu komunikasi atau ilmu broadcasting. Nah, Perbedaannya apa? Bener nggak? Iya. Halo. fakultasnya juga sama sih, sorry. Fakultas Sama, fakultasnya sama. Cuman Komunikasi. kayak fokusnya dia itu beda mungkin. Jadi itu dia nggak terlalu ke komunikasi. Iya. Jadi itu dia langsung ke fokus ke media kayak gitu. Jadi komunikasinya itu di ibaratnya mah setengahnya gitu. Lebih spesifik lah ya. Iya, spesifiknya itu. Lebih spesifik. Tapi berarti fakultas kamu bukan fakultas komunikasi dong. Komunikasi. Komunikasi. Oh, komunikasi. Cuman Makanya itu- arahnya itu ke broadcast. Oke. Adakah arah yang ke komunikasi seperti dia? Misalnya PR kan kamu? Ah, Iya, kita ada cuman Ada. kita nggak difokusin ke situ. Iya. Nggak, kita diajarin sekedar cuman ada aja. Sekedar ada aja. Iya. Jadi berarti universitas kamu itu lebih fokus ke broadcasting, ya? Buat Ya, ketiga. broadcasting itu kan salah satu turunan dari komunikasi. Betul. Iya. Gue jadi dosen kayaknya. Udah ngisi mata kuliah udah. Iya, boleh jadi dosen dari teman kalian. Jadi ya. ngajar ini, Mbak ya. Jadi ngajar. Oke, enggak, saya karena Yes, mau ngerti. Karena waktu zamannya saya kan enggak ada gitu-gituan. Oh. Kok ya, jangan ditanya kapan. Enggak boleh nanya loh ya. Kita kan belum tahu juga kan. Iya, iya. Dulu kan nggak ada. Enggak ada, gituan. enggak ada gitu. Enggak ada broadcasting Iya, gitu loh. jadi nggak kayak ada. udah mencakup semuanya ya. Jadi ya ilmu komunikasi. Komunikasi itu kan bisa jadi PR, jurnalis gitu kan, terus menjadi yang ini presenter, itu kan mulai dari situ. Ilkom sekarang juga udah dibagi kan, udah banyak banyak Ilkom ya dibaginya tiga. Kalau misalkan ada di kampus yang lain nih kayak Bayangkara itu dibagi ada 3 kalau nggak salah. Bayangkara itu ada broadcast, jurnalis sama PR. Cuman ilmu Gitu. komunikasi kan? Cuman tetap komunikasi. Iya. Nah jadi ngarahnya itu tetap ke komunikasi. Cuma kalau dia berdua kan langsung ke medianya. Broadcast, langsung medianya. Ya karena kita D3 jadi kita lebih fokus ke yang langsung disiapin untuk kerja. Jadi kita S1-nya itu cuman buat formalitas aja sih. Jadi Nah, kamu yakin bisa berarti semester semester 6. 6, berarti tinggal 1 semester lagi ya? Iya. 2 semester lagi. Sorry, 1 tahun lagi ya. Karena soalnya kita masih Iya, 2000-an iya. awal, jadi masih tahu begituan lah sedikit. Oke. Oh, 2000-an awal. Menurut kalian nih, yang di komunikasi, ya kan, apapun yang kalian pelajari, gitu kan, bagaimana kalian menyikapi keadaan sekarang, ya dong, yang segala sesuatunya kan digital, gitu kan. Kalian main AI nggak? Main. Main. Waktu kita lagi heboh-hebohnya metaverse, kalian main nggak? Metaverse Belum sih. Belum. Belum. Kalian main kripto? Tidak. so cuman tahu dong, cuman nggak sempet main. Nggak sempet main. Ngindarin sih, ngindarin. Kenapa ngindarin? Kripto itu kan mata uang the future Iya, katanya. Iya.
lebih kan? naik turun sih. Iya, kayak mainnya itu aja grafik. Iya, enggak mas. Bukan Tapi grafik, kayak cuman gitu kan. Jadi lah, itu ada ups and downs. Jadi itu dia kayak mata uang gitu, mata uang digital. Digital. Masa kita jadi pindah jurusan ekonomi? Ya udah nggak Iya. apa-apa. Nggak apa-apa loh. Enggak, Ini bukan ekonomi loh ya. Bukan. Ini bukan keadaan sekarang ini. Iya, benar. Istilah-istilah itu kan kamu pasti mendengarkan dong Iya. dan tahu kan gitu. Anak-anak muda sekarang kan walaupun kalian faculty apa aja terserah aja, tapi pastinya kan tahu dong Iya. nama-nama digital itu kan. Betul. Benar nggak? Iya. Benar. NFT itu bayarnya pakai apa sih? NFT, Pengen sih. Bitcoin ya? NFT Iya, ya iya, pakai betul. cryptocurrency. Kripto. Iya, kripto juga. Doge, Digital kan. Ethereum, Nah. EXP juga masih masuk. XP. Jadi apa harapan kalian kuliah di komunikasi? Harapan. Kok bisa milih komunikasi? Kenapa nggak ekonomi? Enggak sih, kayak lebih ke pengen kayak komunikasinya lebih bagus aja. Gitu kayak pengen Maksudnya jadi dalam hal ngomong-ngomong gini, Ya, omong-omong gini, benar. lebih bagus. Terus Kalau pribadi sih alasan pilih komunikasi ya pertama pribadi I hate math. you hate math. Yes. Oke. Benci banget. Jadi kadang makanya ngindarin. Cuman nggak So tahu. why communication kan a lot of banyak yang di luar komunikasi kan, di luar iya. math juga, gitu loh. Pilihan pertama tuh bukan komunikasi, malah pilihan aku tuh hubungan internasional. Oke, terus kenapa? Cuman jadi- di Gunadarma nggak ada sayangnya. Jadi pilih yang mendekati yaitu ilmu komunikasi, mungkin S2 later bisa ngambil hubungan internasional. Nah kamu Sama. Sama. Kok sama? nggak enak apa? bener ngomongnya sama. Apanya sama? Itu Yang satu kan HI, satu Nah itu yang ditakutin tuh. itu yang ditakutin. Pindah-pindah sih. itu Pressure. Coba yang apa terlalu apa enaknya kok Pressure, ilmu coba. ekonomi Ilmu apa komunikasi. enaknya ilmu komunikasi menurut kalian? Nggak ada yang masuk sebenarnya, masa kayak kalau kata gara-gara omongan orang juga sih sebenarnya. Kayak kalau ilmu komunikasi itu bisa masuk mana aja. Masalah kerjaan, masalah kerjaan sih yang paling penting. Jadi all spectrum lah ya, Ya, itu mungkin. karena memerlukan bagaimana berkomunikasi dengan baik, gitu. Dan akhirnya memilih broadcast. Nah Enggak, itu ya, enggak, itu kan enggak juga. kampus. Oh itu kampus, Iya. itu terpaksa. Enggak tahu kita. Oh, berarti nggak tahu kalau ada Jangan, kalau ada jurusan kayak gitu. Ini salah ini loh, salah jurusan. Salah jurusan. Kalau jurusan. Tapi bener, Emang lu tahu broadcast? Enggak. Enggak kan? Ya udah tuh bener sama. Kita kan nah terus pas udah tahu bahwa akhirnya broadcast semester 3. semester 3 Iya, makin rinci masalah kamera. Oh. tapi you like it kan, maksudnya Ya. suka. Ya, enjoy it. You enjoy it kan. Enjoy. Jadi Enjoy the process. Oke. ngomongnya teori banget. STD. Tidak mencerminkan anak ini apa ya, anak Gen Z banget. Kalau kalian Gen Z atau Gen A sih? Gen Z. Kita Gen Z, kita pasti Gen Z. Gen Z dari Gen Z. 1997 sampai 2010. Oke. Oh. 2000 udah. Iya benar. Nah, 2010. Apa? 2008 Iya, ya. overlapping. Jangan berantem, overlapping. Oke. Iya. Antara Alpha dan Kalau Z. Gen Alpha itu dari 2011 sampai sekarang. 2024. Terus 2005 ke atas itu Gen Beta. Beta. Baru lagi. Beda lagi. Per 10 tahun berarti. Iya, betul. Nah, sekarang kita bakal menjadi Oke. generasi sandwich nih, menggantikan gen milenial. Bisa. Karena Generasi sandwich. Oh, oke. Karena kan gen milenial tuh yang selalu dibilang generasi sandwich ya. Karena Gen X mereka bisa belajar cepat gitu kan. Dari gen milenial sampai Gen Z, dan sedangkan kita Gen Z tuh nge-push Tidak secepat Gen A. Gen milenial nggak secepat Alpha. Gen Z, dan sedangkan kita tuh bahasanya ya, nge-push terus kan. Jadi makanya mereka bilang generasi sandwich gitu. Oke, sekarang kamu bilang generasi kamu kan Gen Z, Sandwich. generasi Bakal jadi Karena? next generasi. Kalau kata aku kenapa kita jadi generasi sandwich, karena Gen Alpha sampai Gen Beta ini akan lebih mengerti teknologi daripada kita Gen Z, dan mereka dari awal aja, dari mereka lahir tuh udah kenal yang namanya iPad,
HP. Bukannya kalian juga Gen Z? Kalau kita zaman aku Gen Z kita belum kenal Belum itu. kenal kayak Aku ya, zaman AI kayak gitu kita awalnya jam, juga. nah apalagi Gen Beta udah ada yang namanya AI. Aku zaman aku masih main sepedaan keluar, maybe ngeliatin temen-temen Masih main main bola, layang-layangan, main bola. lari-lari di sawah. Masih ya? Masih. Iya, masih. Sampai Jam- SMP baru. Sampai Zaman-zaman aku sebenarnya sih sampai sekarang masih ya. zaman-zaman aku kan belum ada yang namanya smartphone, masih pakai BBM. Iya. Ya Oke. pokoknya masalah-masalah digital masih kurang lah. Ping. Jadi Sampai kalian SMP, tahun SMP. 2000-an ya? 2000-an. Iya, Mas, 2000-an. kita masih aku masih kenal yang namanya apa, kayak yang telepon yang di apa tuh yang di Iya. Oh, yang di box? Telepon Yang di umum. dia telepon umum. Oh my goodness. telepon umum. Itu kalau saya cuma setahun 2 tahun tapi udah di face out Iya. gitu sih. Udah diputus. Udah Ya, diputus. iya, Tapi Jadi masih ke telepon umum? masih waktu itu masih pernah ngerasain enggak, bukan kita kayak telepon umum gitu. sih. Masih di rumah masih- fisikalnya masih ada. fisikal, Cuman orang-orang tuh kalau mau nelfon kadang ke warnet gitu kan. Iya, ada- betul. apa, Wortel, bukan? wortel. Wartel. Itu kalian masih menikmati Masih tuh? ada. Itu masih Jadi ada waktu berapa? main game pun ke wartel. Kita kok biasanya ke Game temen-temen lebih ke warnet. Kita Oh, iya, ya, ke warnet. kita zaman-zaman kita masih Game Boy. I Game see. Boy, mungkin Nintendo gitu-gitu. Terus apa yang kamu rasakan nih setelah ntar lagi dijepit? Ya, Aduh itu. That's the gimana question. ya? Ngomong ya. Makin kesini sih kayak makin emang udah bukan ininya sih apa namanya? Pasrah. Iya, bukan kayak udah modern lah zaman sekarang udah kayak udah Gap kamu Udah tuh ada. cuma kecil banget loh. iya. Kecil banget, makin Cuma kesini kalau- makin Heeh. kecil. Cuma kan kalau makin kesini makin kecil, cuma kan ada ntar ada yang baru lagi, ada baru lagi. Nah, kalian koopnya gimana tuh? Koop dengan adaptasi dengan generasi selanjutnya yang makin lama gapnya makin kecil. Kalau dulu kan bedanya 10-15 tahun ya. Iya. Ini kan kayaknya nggak sampai 10 tahun, kalian 5 tahun gapnya udah, kalian kan Gen Z. Ya kan? Di bawah 5 tahun di bawah kalian atau ya kan? Iya, Itu benar. udah Gen A. Kita Enggak, sekitar enggak. 10 Iya 5 tahun kalau kasar kalau dari kita. 5 tahun. Kalau kalian 22 tahun, Iya. Gen A-nya udah 14 tahun. Iya. Kasar dari kita kecuali dari 97. Hmm. Kalau ada yang 97 Dari sih. kalian, bukan dari yang Iya, awal kan bukan umurnya dari di awal. situ kan. Ah, Heeh. gitu ya. Gimana tuh kalian merasakan bahwa bentar lagi bukan kejepit lagi, Bakal tercecer. udah bakal nggak tercacar lagi, apa tuh? Gitu. udah terjinjit-jinjit. Heeh. Nggak kepikiran ya? Belum. Udah kepikiran sih belum kayak gitu. Kepikiran sih cuman masih bingung apa ya, masih bingung. Cuman kalau buat kita kayaknya masih bisa lah buat kerja-kerja kayak masalah fisik segala macem. Gitu Maksudnya sih. jadi Ya soalnya Mereka kalau juga gen, bisa. kalau gen alpha biasanya kan dia lebih ke teknologi. Teknologi, Iya. udah tahu gimana cara Cepetnya itu dia ke menggunakannya. teknologi biasanya. oke dengan jari-jarinya dia doang. Iya. Iya. Nah kalau kalian di fisik itu seperti apa misalnya? Fisik. Angkat-angkat beras enggak ya? Oh. Kuli panggul. Kayaknya serius banget. Ya kerja di Kayak lapangan. mikirnya tuh Kuli panggul. Kerja di lapangan lah pokoknya. Kerja di lah. lapangan, Iya. misalnya panggul-panggul kamera gitu. Kalau masa depan fisikal kayak labor fisikal gitu kayaknya udah nggak seberapa dibutuhin, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi kan bisa ada yang namanya robot yang bisa gantiin Tergantung fisikal. pekerjaan lu, Mas. Kerjaan lu konstruksi gimana? Iya, ayo. Apakah semua pakai robot? Iya. Enggak juga. Lu mau ngomongin konstruksi kayak Lo bangun bangunan? Iya. Tambang. tambang kan ada bisa Ya ujung-ujung dihitung sama kita. Minyak Iya tapi kan bakal dikurangin. Apa lu mau bantah apa lagi? kargo ya. Udah kalian berantem dulu gue minum dulu deh. Itu mesti dulu deh. Iya. Emang ada itu di luar kalau nggak salah kan? Lebih murah juga kalau nggak salah. Apa itu? 3D printing. Jadi di print. konstruksi. Ini bangunan di print. Makanya Terus? Iya di print. Bangunan bukan pakai batu. Gue nggak ngerti. Jadi di print per layer. jadi per layer. mirip ya ngeprint, cuman ngeprintnya tuh 3D gitu. Jadi bisa bangun rumah nggak butuh yang kayak manually naruh batu Baru kayak batu merah Biar satu-satu disusun sampai atas. itu tinggal bisa Udah pakai enggak. robot, tinggal satu Nah, bisa jadi. bagaimana itu naik ke atasnya ya kalau? Jadi dia tuh di print per layer. Habis itu selayar lagi, selayar lagi. Sampai naik ke atas, selayar dan lagi. dia kan dia kayak keren gitu, jadi dia bisa berapa tingkat gitu bisa. Nah ya, nah terus juga katanya rumahnya tuh lebih murah dan lebih bagus daripada Cuman mahal. kalau saya pribadi Cuma kalau masalah- di masa depan tuh mungkin yang lebih saya takutin itu lebih ke AI sih. Ya betul. Kenapa?
Apalagi masalah-masalah dia ngambil mata. Bukan, pikiran bisa. Emang dia bisa ngambil pikiran? No. Bisa Oh, jadi ngambil kayak memori. pikiran kayak misalkan kan Ngambil ingetan lah. Iya, ngambil ingetan. Kayak AI itu kan pikiran sih diciptakan oleh begini. pikiran aja, oleh iya. kita. Bagaimana Iya. ya? Jadi menurut- pakai data Kalau orang dari lain. dari yang saya baca sih untuk tahap ke situ AI belum bisa. AI itu masih harus kita suapin. AI yang mungkin yang dibahas itu namanya kalau nggak salah AGI, Artificial General Intelligence. Nah itu yang mungkin yang Advance-nya AI sekarang. advance AI yang kita mungkin sering lihat di movie-movie kayak Skynet, kayak Skynet atau Genesis gitu-gitu. Jadi untuk sekarang masih belum kita untuk mencapai titik situ. Cuman yang saya takutin itu orang-orang yang ngerti AI sih. Karena kayak CEO Nvidia itu si Jensen Huang bilang kedepannya tuh manusia tuh banyak pekerjaan tuh yang bakal digantikan AI, tapi bukan digantikan oleh AI, tapi digantikan oleh orang-orang yang ngerti Ngerti AI. AI. Kayak contohnya saya pernah lihat ada interview, dia tuh nanya-nanya doang. Ada orang dia work di Google, dia jobnya namanya AI prompt engineering. Nah itu katanya pas dia masuk sekitar 10 orang udah di layoff. Karena dia bisa satu orang itu bisa ngerjain sekitar 10 orang itu. Oke, terus? Nah makanya Ini kamu ngomong AI atau ngomong orang, manusia? Manusianya menggunakan Both. AI. Both. both. Oke. Makanya yang mungkin yang kayak lebih ke masa depan yang lebih saya takutin tuh orang dan AI yang apa sih, AI dan orang yang mengerti AI ini how to operate-nya gitu loh. Itu sih yang lebih Nah, ditakutin. itu kan nanti akan menjadi dunia kalian kan? Yes. Betul. Kalau kalian nanti apa tindakan kalian nggak cuma takut aja terus ngumpet kan, tapi Iya. bagaimana kalian menyikapi kehidupan di zaman itu, di zaman AI itu, di zaman apa yang semuanya serba digital, yang kalian bekerja nanti temennya adalah robot, benar nggak? Iya benar. Kita belum bicarain broadcasting ya, Oh, mana? kita baru ngomongin Ini kan AI. Siapa masih. aja nanti kalian belum lulus aja kalian udah nggak ada kerjaan yang namanya broadcasting. Iya. Kalian dengar kan sekarang tiap hari tuh PHK massal di media-media. Benar. Iya, termasuk juga di RRI. Tapi dimasukin lagi kan? Iya, begitu sih. Itulah. Itu nggak kepikiran apa ya, maksudnya ya udahlah gitu. Iya Kasih. itu sempat kemarin kan sempat pada orang-orang RRI kan sempat pada ngebahas. Jadi itu kadang kayak wake up call juga sih. Untuk kalian. Iya, for me kayak gimana ya? Gimana caranya melangkah ke depan gitu kan, mikir. So, jadi apa yang kalian akan lakukan kalau kayak gitu? Apakah kalian merasa sekarang bahwa pilihan ilmu komunikasi, broadcasting, PRing itu salah? Enggak sih. Menurut saya kayak PR itu dan broadcasting juga ya. Ke depannya lebih baik kayak bisa tentang hal yang ke komunikasi. Jadi nggak semestinya kayak ujung-ujungnya ke atau apa sih namanya digital kayak gitu. Jadi kayak bisa mengasih tahu dengan cara komunikasinya nih gimana, kayak memberitahu ke semua orang-orang bahwa emang komunikasi itu kedepannya juga bakal lebih baik lagi, lebih bagus. Dan juga broadcasting itu pun sama kayak ibarat kata jadi satu. Komunikasi dan broadcasting itu kan, broadcasting itu media dan komunikasi itu bisa ngomong di depan kamera juga kan. Jadi memberitahu semua orang-orang biar kayak komunikasi ini kedepannya nggak cuma kayak ngertiin buat hal ngomong doang, kayak berani di depan layar dan juga harus berani di depan orang-orang juga kayak gitu. Jadi menurut kalian apa yang terjadi sekarang, kenapa media broadcasting dan lain-lain itu PHK orang? Apa sih sebenarnya behind the scene-nya itu? Mungkin karena Sebabnya? jarang visual kali ya. Orang sekarang pengen lihat tuh kayak suara sama gambarnya. Iya, nggak Nah ke itu kan TV gambar,
Maksudnya lebih ke kalau TV yang mungkin yang pribadi saya lihat kan orang kayak Kan misalnya Kompas TV, oh ya ribut Kompas juga kan Antv ya. tapi ya kayak kan Antv, Net TV, kayak gitu kan udah layoffnya gila-gilaan ya, terus. kayak saya mungkin yang kalau saya lihat orang kan dengan adanya kayak mungkin Netflix Netflix, YouTube, terus Disney Plus dan lain sebagainya itu kan jadi nggak butuh nonton TV untuk kayak mencari berita atau mau nonton film tinggal buka HP Netflix. dan dia nggak butuh menunggu gitu kayak mungkin kayak nih mungkin di Trans nih nanti malam tuh filmnya apa sih, kan kita nggak butuh, jadi kita mau nonton apa sih, mungkin mau nonton action atau drama kan kita tinggal buka HP, jadi lebih gampang. Dan menurut saya orang kayak saya sendiri juga udah nggak nyentuh TV sekarang. Sejak kapan tuh kamu nggak pernah nonton TV? Semenjak udah kenal yang namanya mungkin YouTube, Netflix, Disney, HBO, itu udah nggak nyentuh. Jadi kamu memilih nonton YouTube dan lain-lain itu daripada TV? Iya, lebih mending nonton di HP atau di laptop gitu sih. Kayak memang juga udah nggak nyentuh sekarang. Jadi TV cuma buat pajangan doang. Ya, jadi alasan kita punya TV itu apa yang pengen nonton, apa yang kita pengen gitu. Kan di TV kadang berita kita tapi nggak mau nonton gitu loh. Jadi makanya kita lari ke YouTube, ke Netflix. YouTube juga kan bisa kayak banyak ya yang kita cari, kita pengen kayak contohnya kartun, terus kayak streaming. Jadi maksud kalian adalah kalian tuh tidak mau nonton Berita. bukan, kalian tidak mau nonton acara yang terschedule. Yep. Iya, Iya. betul. Yang schedule nggak sesuai schedule-nya dengan gue yang Betul. mau gitu. Iya, betul. Jadi kan juga sekarang kan jadwal TV pun juga udah bisa ngelihat di Instagram juga ada tuh kan. Jadi kita bisa lihat kayak jadwal TV-nya hari ini apa nih. Bukan yang Kesukaan. nih. Udah ntar aja cari yang lain lagi. Berarti kalian adalah 3 orang yang kontribusi para TV itu tutup ya? Bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan. Kasarnya sih ya. Bisa dikatakan. Bisa juga. Kasarnya. Bisa jadi. Kasar ya. Ya kan? Iya, itu bener sih, bener nggak salah, bener. Tapi kenapa TV bisa tutup? Kenapa dia udah tahu generasi kalian ini? Kan pasti kan karyawannya ada dong yang generasi kalian ya 25 misalnya gitu kan, yang masih Gen Z kan. Kan itu pasti ada input-input di dalam, kalau kita seakan-akan seolah-olah di dalam situ Yeah. ya. Kenapa tidak ada antisipasinya ya? Target pemasaran salah mungkin. Hmm. Target pemasaran. Terus juga dia kan biasanya satu TV itu satu desa ya. Satu TV satu desa. Iya, biasanya satu TV kalau nggak buat satu pasar, jadi orang nonton tuh kan nggak ketahuan, jadi ke DTK cuma satu orang doang nonton kan. Jadi mungkin nggak ada infonya dari dia. Statistiknya maksudnya. Iya. Oke. Ya paling kayak gitu. Segmennya deh. Ya, segmennya udah lewat ya. Kalau segmennya yang umur-umur gen milenial itu kan masih TV. Masih nonton TV. Masih Iya, nonton Ya, TV ya. adalah setengah nonton TV gitu. Tapi kayak misalnya kayak bola. Pertandingan bola. Kalian nontonnya di mana? Itu di live streaming. Kadang kalau semisalkan dia nggak dia nggak disiarin di TV, itu bisa di live streaming. Kalau Jadi dia cari- disiarin di TV baru kalian nonton TV. Iya, betul. Betul. Oh, segmented banget ya. Iya. Tapi ada juga kalau nggak salah presenter yang kata bagus ngomong itu, yang siapa? nyinggung itu kalau nggak salah. Politik kita. Metro TV kalau nggak salah. Yang nyinggung apa tuh? Yang nggak tahu pokoknya nyinggung Ini kayak mata najwa gitu. bukan, tapi dia ngebawanya tuh enak. Ini masalah ini tapi kayak Karena kritis banget. Orang presenternya kritis atau presenternya membawakannya sesuai dengan Gen Z iya punya Gen Z, cara. iya, betul kayak gitu kayaknya. Itu juga enak tuh kayak dengerin segala macam. Gue semenjak di radio ini jadi dengerin berita, nggak tahu kenapa. Iya, iyalah. Oh, di TV tapi. Enggak TV di situ sih. Di mana di TV? Hah? Maksudnya jadi dengerin gitu loh. Tapi tidak nonton kan? Enggak. Jadi hanya butuh kuping, Iya. bukan mata. Matanya Jadi dulu dibuat kan apa? kayak sekedar suara doang masuk, sekarang suara langsung menggambar gitu. Oh, imajinasi Iya, kita langsung sendiri imajinasi. maksudnya. Langsung menggambarkan sesuatu hal kayak udah masuk langsung ini nih. Oh iya nih, berita yang ini. oh gitu. buset parah banget ya orang kayak gitu. Padahal denger doang, kalau dulu kan gak ada gambar, apaan nih gak ada gambar? Gitu. Terus juga kayak denger emang gimana sih orang gitu. Kayak berita gini nih, emang orangnya gimana? Orangnya bagaimana? Jadi kan kalau sekarang kan udah berita udah masuk kuping nih. Kita udah bisa ngabarin
ini orang sadis juga bisa begitu. Oh jadi gitu. kalian lebih ke personal dong. Ya, ini personal, ini personal. Jadi lebih ke personal thinking gitu kan, bahwa mendapatkan ini kalian ngebayangin sendiri ini orangnya sadis banget. Belum tentu kamu mendengarkan hal yang sama juga bilang sadis kan, pikir wah ini keren banget nih orang nih, gitu. Bener nggak? Iya. Jadi terlalu banyak opini. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Kalau kalian udah tahu bahwa broadcasting kayak gitu, TV kayak begitu, keadaannya segala macam. Nah kalian kan di kuliahnya di situ, ya kan? Nah gimana tuh menurut kalian? Coba bercerita lah bertiga-tigaan. Jalanin aja. Jalanin aja. Lagian juga ada orang RRI kemarin kan ya. Yang mana? Yang jurusan Jepang masuk RRI daerah Jepang. Iya. Enggak, kita jangan lihat itu dong. Menurut kalian secara general, belum tentu kalian boleh sekarang magang nih. Tapi selanjutnya udah goodbye. Iya. Ayo. Nah terus Juga ngapain? Buka usaha boleh kan? Buka usaha apa? Gue pengen tahu lo buka usaha apa dengan pendidikan komunikasi. Kebetulan saya udah itu kan di keluarga saya ada fotokopi 1, Oke. 2. Apa counter? Iya, counter HP 2. Beda banget ya antara komunikasi sama counter HP 2. Iya, makanya. Pengusaha. Ini kayak Nggak ngerti juga sih ya. Ngincer S1-nya doang sih. Soalnya rata-rata kan jurusan dia. Soalnya kan apa namanya misalkan kayak orang tua kan pengennya S1 segala macam ya. yang penting S1-nya ya. Mau ini nih. Iya, Ini orang tua nih dengarkan. Yang Sekarang penting kayaknya gue emang S1 itu emang udah pengen jadi standar sih. S1 udah menjadi standar. Iya, Itu juga kayaknya. S1 itu jadi Kemudian ada anak magang kita yang harus di S1, dia itu mau jadi supervisor. Si Olis kan jadi supervisor dia itu kalau nggak salah. Harus ada S1. Sebelumnya. Iya sebelumnya. Iya, Harus ada S1. Sekarang S1 nah, tuh dia di jalan S1, di jalan semester 4, bangkrut itu jadi PT-nya ya. PT-nya bangkrut. PT-nya bangkrut. Gudangnya bangkrut. Udang. Terus Ya Jadi tetap udah jalanin mau nggak mau kuliahnya. Tetap jalanin kuliahnya itu. Iya. Sambil kadang juga narik dia. Iya.